Halo semua, kami dari kelompok 74 KKN Tematik COVID-19 UPN Veteran Yogyakarta tahun 2020. Saya Lia, Saya Aninta. kami akan berbincang mengenai dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat. Nah, di sini kami juga akan memberikan saran agar tetap tenang dalam menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi. Dampak COVID-19 tidak hanya mempengaruhi dari sisi kesehatan saja, bahkan turut mempengaruhi dari sisi perekonomian negara-negara yang ada di seluruh dunia, terutama di Indonesia itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri, khususnya pemerintah, sudah mencoba berbagai macam upaya untuk menekan dampak COVID-19 terhadap industri. Kita lihat yuk, seperti apa sih kalau kesah masyarakat secara langsung tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Sangat berdampak sekali. Ya biasanya kalau warung kan rame gitu. Kalau sekarang pendapatnya separuhnya gitu. Jadi sangat pengaruh sekali. Karena kebetulan kan sini anak-anak mahasiswa. Biasanya yang makan mahasiswa. Jadi karena sekarang mahasiswa banyak yang libur dan masih belum masuk, kan masih daring kan sekarang. Nah, makanya sepi jadi. Apakah 50% lebih, Mbak. sampai 50% lebih ya, Bu? Jauh banget. Iya. Banget, ini buka aja baru 2 minggu. Sebelumnya Enggak buka. Iya, bener-bener tutup total karena jalan-jalan kan juga ditutup. Kayak biasanya misalnya ngomong kasarnya ya, sehari dapatnya 300 jadi cuma 100, 150. Nanti cuma bisa buat belanja lagi, buat besok, buat sehari-hari dan buat jualan lagi. Kalau pedagang kayak saya, kalau pendapatan itu ya yang penting bisa buat muter aja, buat belanja lagi aja gitu. Dapatnya seberapa ya dibelanjain lagi buat besok, buat jualan, buat sehari-hari. Ya kalau simpanan yang harusnya untuk sekolah itu kan terpaksa harus dipakai dulu gitu. Sekarang apalagi anak mau mulai masuk sekolah SD, walaupun negeri kan tetap berbayar ya, walaupun sedikit hanya untuk seragam gitu. Nah itu harus dipakai dulu. Jualan, tapi enggak cuma di RT aja, maksudnya di grup-grup aja jualan online. Itu cuma kayak keripik, singkong gitu. Emang saya titip-titipin selama pandemi ini. Harus putar otak, kalau enggak jalan, Mbak. Nah, video tadi merupakan cuplikan dari masyarakat secara langsung. Ternyata sangat dibutuhkan kemampuan dalam mengatur keuangan, terutama untuk bertahan di masa pandemi seperti ini. Dalam menghadapi dampak COVID-19 terhadap perekonomian, dibutuhkan kemampuan untuk mengelola keuangan dengan bijak, salah satunya dengan menerapkan dana darurat sejak dini. Kalian semua tahu nggak sih apa itu dana darurat? Dana darurat merupakan sejumlah dana yang diadakan atau disediakan dalam keuangan, di mana dana ini secara khusus digunakan untuk menghadapi berbagai kondisi tak terduga dalam kehidupan. Artinya, dana ini hanya akan digunakan saat menghadapi hal-hal yang tidak bisa diatasi dengan keuangan secara normal. Jika berbicara mengenai besaran dana darurat yang dibutuhkan, maka hal itu tentu akan sangat tergantung pada jumlah kebutuhan bulanan secara keseluruhan. Meski diperuntukkan mengatasi berbagai kondisi darurat tertentu, namun jumlah dana darurat ini biasanya akan dihitung berdasarkan pengeluaran bulanan. Selain itu, besaran dana darurat ini juga akan dipengaruhi oleh status serta jumlah tanggungan di dalam keuangan itu sendiri.
Nah, selain itu, adanya perubahan perilaku masyarakat memunculkan peluang usaha baru. Di antaranya menjual masker kain, menjual bahan minuman herbal, menjual frozen food, menjual makanan siap antar, dan menjual alat kebersihan. Nah, adanya peluang usaha baru tersebut dapat dimanfaatkan dan dilakukan di dalam rumah dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti memasarkannya melalui media sosial Instagram, Facebook, ataupun WA Group. Nah, itu tadi merupakan perbincangan dari kelompok 74 mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan saran yang diberikan. Semoga videonya dapat bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel kami kelompok T.72.74.k. Sampai bertemu di program kerja kelompok 74 selanjutnya. Dadah!